firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat sore ibu-ibu perkawan Yegar yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Selamat sore Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah pimpin kami selama hidup kami. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Tuhan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Patriot Kayoid. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dalam lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Shalom, selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik. Meskipun kita tidak bertemu, tapi kita bersyukur ada kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, topik kita hari ini mengingatkan kita agar kita semua berhati-hati dengan mulut kita. Kita harus berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Kuasa dari perkataan itu luar biasa. Dia berdampak sekali bagi setiap orang. Itu sebabnya kita perlu bijaksana untuk menggunakan lidah kita, untuk menggunakan mulut kita dalam berkata-kata. Ayat yang kelima firman Tuhan bilang, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kenapa kita harus berhikmat terhadap orang-orang luar? Tentu karena hidup kita mencerminkan siapa kita, hidup kita mencerminkan bagaimana peribadatan kita, hidup kita mencerminkan keimanan kita kepada orang-orang yang ada di luar kita. Dan tentu hal yang paling utama adalah lidah kita, mulut kita, kata-kata kita. Itu sebabnya ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai ibu-ibu yang bersekutu di dalam Tuhan, tentu teladan kita, kesaksian kita bagi orang-orang yang ada di luar itu terpancar melalui mulut kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi saya suka bagian B dari kebenaran firman Tuhan ini berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus mau supaya Timotius menjadi teladan pertama-tama dalam hal perkataan. Nah ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang ketika berada di luar area suci, ya, yang ketika berada di luar persekutuan atau yang ada di luar konteks peribadatan, mereka tidak menguasai mulut mereka. Mereka tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan mereka. Mereka masih suka untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Mereka masih sering kali mengeluarkan kata-kata jorok. Bahkan mereka masih sering membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Mereka masih suka menceritakan atau bergosip. Atau mereka menjadi provokator dan macam-macam hal yang mereka buat dengan mulut mereka. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut. Firman Tuhan ini luar biasa bagi kita. Seringkali Alkitab mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dengan kata-kata kita. Kita berhati-hati dengan mulut kita. Karena mulut ini memiliki kuasa. Firman Tuhan juga bilang dari mulut keluar berkat, tetapi juga dari mulut keluar kutuk. Mulut ini memiliki kuasa ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang memperoleh kekuatan, ada banyak orang yang merasa penghiburan, ada banyak orang yang merasa dihargai ketika kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat. Tapi ingat, tidak sedikit orang yang mundur dari pelayanan juga karena kata-kata yang kita keluarkan.
Itu sebabnya ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebaiknya mari kita mulai teratur dalam kehidupan kita, menata mulai dari kata-kata kita. Ingat, apa yang keluar dari mulut kita itu terpancar dari hati kita. Apa yang keluar dari kata-kata kita itu juga mencerminkan bagaimana hidup kita. Itu sebabnya ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau supaya kita semua mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita menjaga kata-kata kita supaya menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, ibu-ibu yang kekasih, yang pertama yang bisa kita pelajari, firman Tuhan bilang, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Biarlah perkataan-perkataan kita itu mengandung kasih. Tentu kasih yang bersumber dari Allah, yang terpancar dari kehidupan kita. Artinya apa ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan? Satu perkataan yang penuh dengan kasih dan didasari oleh ketulusan yang luar biasa akan memberikan kepada orang lain semangat untuk menjalani hidup mereka, semangat dan kekuatan untuk menjalani setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka, dan juga memberikan penghiburan bagi mereka. Pasti kita pernah merasakan waktu kita mengalami duka cita, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kebuntuan, kita mendengarkan orang memberikan nasihat, memberikan kata-kata iman, penguatan bagi kita, betapa luar biasanya kita terhibur, betapa luar biasanya kita dibangkitkan dari keterpurukan kita. Kata-kata itu luar biasa. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29, firman Tuhan juga mengingatkan kita semua. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan memperoleh kasih karunia. Ibu-ibu punya banyak relasi, ibu-ibu punya banyak aktivitas yang seringkali membuat kita bisa berkumpul bersama-sama. Momen-momen seperti ini tentu harus kita pakai dengan cara-cara yang bijaksana. Mulut kita, mulai dari mulut kita. Kadang-kadang kita beli sayur yang harusnya kita sudah ambil, langsung kita beli dan pulang. Waktu kita ketemu dengan sahabat, dengan tetangga rumah, masih kita sisihkan 1-2 menit untuk kita ngobrol. Seringkali waktu kita pergi ke toko, kita ketemu, kita manfaatkan waktu untuk kita ngobrol. Ya, banyak kesempatan untuk kita pakai, bertemu, kita bersanda gurau. Tapi ingat ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa mulut kita ini memiliki kuasa. Waktu kata-kata yang kita keluarkan ini, kata-kata yang penuh dengan kasih, saya sungguh percaya bahwa akan ada orang-orang yang mensyukuri berkat Tuhan karena mereka bisa bertemu dengan kita. Jangan buat orang menyesal karena ketemu dengan kita. Waktu kita ketemu dengan mereka, kita menceritakan keburukan orang lain. Waktu kita ketemu dengan mereka, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Itu menjadi sandungan buat orang lain. Itu tidak membangun orang lain. Itu tidak memberikan semangat bagi orang lain. Itu justru membuat mereka terpuruk, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, firman Tuhan mengajar kita yang pertama adalah, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh dengan kasih. Biarlah kata-kata kita penuh dengan kasih. Penuh artinya apa? Kita berlimpah-limpah, artinya yang kita bagikan itu kasih. Ya. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, tentu yang keluar juga bukan kasih. Ya. Itu sebabnya ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah yang pertama ini adalah kita punya kata-kata itu penuh kasih. Yang kedua, kata firman Tuhan, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberikan jawab kepada setiap orang. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengartikan jangan hambar ini artinya apa? Jangan kata-kata kita itu percuma keluar. Ya, keluar tapi tidak memiliki dampak, keluar tapi tidak memiliki arti. Firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11 bagian A. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, jadi biarlah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang mengandung firman Allah. Kata-kata itu adalah bagian daripada penginjilan, kata-kata itu bagian daripada kesaksian-kesaksian kita. Ya, bukan berarti waktu kita berbicara dengan orang lain berarti kita merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih rohani, kita lebih layak untuk memberikan nasihat, kamu harus mendengarkan saya. Tidak. Tetapi
Kata-kata yang bermuatan hikmat artinya apa? Kita menyampaikan kesaksian-kesaksian pribadi kita. Waktu kita ketemu, kita berbagi sesuatu yang baik. Waktu kita bertemu, kita menceritakan hal-hal yang positif. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kata-kata kita mengandung firman Tuhan tidak berarti bahwa kita jauh lebih hebat dari orang lain, kita jauh lebih rohani dari orang lain. Tentu saja tidak. Tetapi waktu firman Tuhan berkata bahwa kata-kata kita jangan hambar, artinya apa? Artinya kata-kata kita yang kita keluarkan itu juga mengandung kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman rohani. Waktu kita ketemu di pasar, kita tanyakan kabar orang lain. Waktu dia menceritakan pergumulannya, kita bisa bagikan. Oh, saya juga dulu pernah mengalami pergumulan yang sama. Tapi waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan saya hikmat, Tuhan memberikan saya jalan keluar, Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memampukan saya. Selalu yang kita keluarkan adalah tentang Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Supaya waktu orang mendengarkan itu, mereka tahu bahwa waktu mereka punya pergumulan, waktu mereka punya masalah, mereka juga harus berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan, ketika mereka memperoleh jalan keluar daripada Tuhan, itu akan menjadi kesaksian. Mereka akan menceritakan kepada orang lain. Waktu saya punya masalah, saya ketemu dengan Ibu A, saya ketemu dengan Ibu B. Mereka memberikan kesaksian, itu memberikan kekuatan kepada saya. Waktu saya melakukan hal yang sama, saya juga mengalami mujizat yang sama. Kita sedang membagikan kesaksian kita. Kita sedang mentransferkan pengalaman rohani kita. Kita sedang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita sedang menjadi saluran harapan bagi orang lain. Tapi coba ibu-ibu bayangkan, waktu kita ketemu langsung kita mulai cerita. Kita mulai gosip. Ibu itu tuh dia begini. Dia punya suami tuh begini. Dia punya anak itu begini. Dia tuh begini. Aduh, dia tuh di kantor tuh begini. Tapi kalau di rumah tuh begini. Energi kita habis dan tidak berdampak apa-apa. Kita membuang-buang waktu kita. Kita membuang-buang tenaga kita, dan bahkan kita menjadi sandungan bagi orang lain. Tapi ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kata-kata kita mengandung kesaksian, ketika kata-kata kita mengandung penguatan-penguatan iman, tentu itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, rata-rata orang yang suka berbicara itu mengeluarkan 30.000 kata setiap hari. Bayangkan betapa banyaknya jumlah kata yang kita akan keluarkan. Kalau orang-orang yang agak pendiam sedikit, rata-rata dia bisa mengeluarkan kata antara 10.000 sampai dengan 12.000 kata dalam sehari. Kalau yang sangat pendiam, ya mungkin di antara 5.000 kata, ya, ataupun mungkin bisa kurang daripada itu. Ya, orang yang bisu saja berusaha berbicara ya. Nah, bayangkan kalau kita orang yang suka berbicara, kita punya tabungan 30.000 kata yang bisa kita keluarkan. Dari jumlah 30.000 kata itu, berapa banyak dari jumlah kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat, adalah kata-kata penguatan, adalah tentang kesaksian-kesaksian hidup kita. Berapa banyak orang yang kita ketemu dalam sehari? Ada suami kita, ada anak-anak kita, ada tetangga rumah kita. Atau katakanlah demikian, setiap hari kita punya berapa jam untuk menggunakan gadget kita, menggunakan handphone kita. Berapa banyak kesempatan yang kita pakai untuk mengupload atau untuk menulis kata-kata di dalam setiap postingan-postingan kita. Ibu-ibu juga kan sekarang suka pakai handphone ya. Nah, bayangkan ibu-ibu, kalau saja kita bisa menuliskan setiap kata-kata di dalam setiap postingan-postingan kita, dan berapa banyak orang yang baca. Kalau kata-kata itu adalah kata-kata hikmat, kalau kata-kata itu adalah firman Tuhan, kalau kata-kata itu adalah kesaksian, kalau kata-kata itu adalah penguatan-penguatan bagi orang lain, berapa banyak orang yang akan lihat, berapa banyak orang yang akan like, berapa banyak orang yang akan komentar. Betapa berdampaknya kata-kata kita bagi sesama kita. Ada sebuah kisah tentang filsuf Yunani yang meminta pelayannya untuk memasak sebuah hidangan. Lalu hari itu dia meminta kepada pelayannya untuk mempersiapkan hidangan yang paling enak untuk mereka santap. Pelayan yang bijak itu menyuguhkan hidangan berupa daging lidah dan berkata, "Ini adalah hidangan terlezat di antara semua hidangan lain. Karena hidangan ini mengingatkan kita agar kita menggunakan lidah untuk memberkati dan mengungkapkan sukacita, menghalau kesedihan dan melenyapkan keputusasaan serta menjamarluaskan keceriaan dalam hidup." Lalu beberapa saat kemudian ia minta juga menyiapkan hidangan yang paling tidak enak.
Lalu si pelayan itu menyuguhkan hidangan yang juga sangat tidak enak yang terbuat dari lidah. Lalu ketika dia mempersiapkan hidangan itu, dia berkata, ini adalah hidangan yang paling tidak enak. Karena hidangan ini akan mengingatkan kita bahwa kita bisa menggunakan lidah kita untuk menyumpahi, untuk meremukkan hati, untuk menghancurkan reputasi, untuk menciptakan pertikaian, serta juga membuat perpecahan dan peperangan di mana-mana. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk memahami maksud daripada kata-kata si pelayan ini, tentu kita tidak perlu memakan daging lidah terlebih dahulu. Tetapi mungkin seringkali kita telah menelan perkataan-perkataan kita sendiri sebelum kita belajar untuk menyadari kata-kata kita yang sudah kita keluarkan dari mulut kita. Ingat bahwa lidah itu punya dua hal. Yang pertama, dia bisa mempersatukan, dia bisa membangkitkan semangat, dia bisa memberikan sukacita, dia bisa memberikan penghiburan, dia bisa menghalaukan kesedihan, dia bisa menyebarluaskan keceriaan, dia bisa membagikan kebahagiaan dan lain-lain. Tetapi di saat yang sama, lidah itu juga berkuasa untuk menghancurkan, lidah itu juga berkuasa untuk menciptakan pertikaian, lidah itu juga bisa mengadu domba orang, menimbulkan keretakan, bahkan persoalan-persoalan yang mengikuti daripada masalah-masalah yang diciptakan oleh kata-kata itu. Pilihan ada pada kita. Seperti apa kita memakai lidah kita. Sebagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita sekalian di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-18 bahwa lidah orang bijak akan mendatangkan kesembuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadilah bijak dengan lidah kita. Jadilah bijak dengan kata-kata kita. Firman Tuhan bilang kita harus menjadi bijak terhadap orang-orang luar. Kita harus menjaga lidah kita supaya kata-kata kita itu penuh dengan kasih dan juga tidak hambar. Firman Tuhan ini mengingatkan ibu-ibu dan juga saya secara pribadi. Mengingatkan kita semua tentang betapa pentingnya kita menjaga lidah kita. Ya, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di saat-saat corona ini juga lidah punya peran penting. Ya, kita bisa mengumbar ketakutan bagi orang lain. Kita bisa bilang hari ini orang ini kena corona, di kampung ini ada corona, di kompleks ini ada corona, di sana ada corona, di situ ada corona, dan macam-macam kita bisa bicara tentang corona. Tapi di saat yang sama juga ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa pakai lidah kita untuk menguatkan orang lain. Kita bisa bilang, jalan saja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memelihara engkau. Percaya kepada Tuhan. Jaga dirimu dengan baik. Tapi ingat bahwa yang terutama adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena sekalipun pada akhirnya kita akan mati, hanya Allah yang sanggup, hanya Allah yang berkuasa untuk membangkitkan kita. Kata-kata. Dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Ingat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini begitu luar biasa bagi kita. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Akan ada orang yang datang dan bertanya kepada kita. Disitulah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kuasa Allah. Disitulah kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Disitulah saatnya di mana kita bisa bersaksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita jadi ibu-ibu yang orang cap kita sebagai mama-mama cerewet, sebagai mama-mama yang, aduh, kalau dibicara ini tusuk sampai di sumsum. Ya, jangan. Tapi biarlah kita dikenal sebagai perempuan-perempuan yang bijaksana. Kita dihormati, kita dihargai. Ingat bahwa tanggung jawab kita bukan hanya terhadap diri kita, tetapi martabat keluarga kita juga terletak pada mulut kita. Waktu kita cakap, waktu kita bijaksana menggunakan mulut kita, maka harkat dan martabat keluarga kita, nama baik suami kita, reputasi daripada suami dan keluarga kita, harga diri anak-anak kita, semuanya akan naik, semuanya pasti baik. Tapi waktu kita salah menggunakan mulut kita, itu akan menghancurkan reputasi, itu akan merusak citra kita. Orang-orang akan memandang, aduh,
Ibu itu punya mulut bahaya. Anak itu dia punya mama tuh bahaya sekali. Tapi waktu mulut kita pakai dengan baik, maka itu akan menjadi kekuatan bagi sesama kita. Ingat, seringkali dalam persekutuan juga kita tidak bijaksana menggunakan mulut kita. Tidak jarang terjadi perpecahan di dalam persekutuan. Kenapa? Karena mulut. Kita tidak bisa menjaga mulut kita dengan baik. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadilah bijak dengan mulut kita. Jadilah bijak dengan bibir kata-kata kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ingat dua hal ini, kata-kata kita hendaknya penuh kasih dan jangan kita mengeluarkan kata-kata yang hambar. Tapi biarlah kata-kata itu mengandung firman Tuhan, mengandung kesaksian, mengandung semangat supaya kita juga menyebarkan kasih Kristus kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kami semua supaya kami menjaga lidah kita, menjaga kata-kata kami, supaya kami menjaga lidah kami, supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata yang hambar. Tuhan, mampukan kami semua. Kalaupun selama ini kami telah salah dengan kata-kata kami, kalaupun selama ini kami telah salah mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih, Tuhan mampukan kami supaya kami dapat mengubah pola perkataan kami, pola hidup kami, pola pergaulan kami. Hamba berdoa untuk setiap perkawan Yegar Sahaduta. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menjadi ibu-ibu yang mencibir orang, yang menjatuhkan orang, tapi kami mau menjadi ibu-ibu yang menjadi saluran berkat yang menguatkan orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Patriark Kayoi. Sekarang kita akan memberikan persembahan sekaligus menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita nyanyi satu pujian yang berkata, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Bapa. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Bapa. Yesus baik, baik buat saya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada sore hari ini kami telah bersama-sama dengan seluruh perkawan Yegar Sahaduta beribadah melalui live streaming ini Tuhan. Sekalipun mereka ada di rumah masing-masing, kami terlalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan, bahkan juga persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap ibu-ibu perkawan, bahkan anak-anak pemudi, mereka yang bersama-sama merajut perjalanan hidup mereka di dalam semua perjuangan mereka untuk menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan, persoalan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan pengurus perkawan Yegar Sahaduta. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Ibu Dina bersama dengan semua pengurus yang ada dalam mengelola pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Yegar Sahaduta. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai badan pengurus yang akan terus bersama-sama dengan seluruh perkawan
memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, dan syukur. Kami berdoa, mengucap syukur untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saat badai Shalom. menerpa